berjalan hingga kita akan sampai kepada hari atau bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan kita berlomba-lomba dalam beramal soleh. Bulannya para orang-orang bertakwa berolimpiade meraih sebanyak-banyaknya ampunan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara petuah para ulama-ulama terdahulu, para salafus saleh terdahulu adalah mereka mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan, jamaah. Mereka menyiapkan bulan suci Ramadan itu 6 bulan. Sekarang sisa berapa bulan mau Ramadan? Ayo, sisa berapa bulan? Kelamaan pakai Masihiyah ya. Hijriahnya nggak kehitung. Sisa berapa bulan? Sisa 3, jamaah. Sisa 3 bulan. Kita sudah terlambat 3 bulan gak persiapan masuk Ramadan. Apa di antara ketidaksiapan kita adalah kita baru sampai nama Allah yang kedua atau yang ketiga, yaitu Ar-Rabbu. Gimana kita mau nikmat ibadah di bulan suci Ramadan, mau menyembah kepada Allah Al-Ilah dan Ar-Rabbu yang kita bahas, tapi kita nggak kenal, kita tidak dekat kepadanya. Dekat enggak, kenal apalagi. Kenal pun sekedarnya mungkin. Kalau mungkin saya tanya ke jamaah, coba siapa yang bisa kasih penjelasan nama Allah dan Al-Ilah. Ini nama yang kita bahas sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu. Kalau nggak bisa jawab dan ngeblank, nggak tahu Pak Ustadz apa makna dari nama Allah itu apa, Al-Ilah itu apa, habis kita jamaah. Persiapan 3 bulan lagi, bulan suci Ramadan. Bagaimana Anda mau nikmat di sana? Bagaimana Anda mau khatam Quran? Bagaimana Anda mau qiyamul lail, tahajud dan segudang amal soleh di bulan suci tersebut? Sedangkan para ulama dan generasi-generasi terbaik, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan mereka sudah siap-siap dari berbagai aspek. Bacaan Qur'annya, tahajudnya, salat malamnya, pengenalannya kepada Allah, dan pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentunya bukan dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, tapi bertahun-tahun sebelum itu. Berarti menunjukkan betapa kealpaan kita, kekhilafan kita dari mengenal Rabbul Alamin. Ya. Kealpaan kita dari mengenal Allah Rabbul Jalalah. Jamaah sekalian hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke bagian kedua dari pembahasan nama Allah. Yang ketiga yang kita masuk di sini adalah nama Ar-Rabbu. Ar-Rabbu. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah bahas makna yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala dari makna Ar-Rabbu. Bahwasanya kalau kita sedikit murojaah dan tarik garis besar dari apa faidah atau poin besar dari pembahasan kemarin, itu adalah Anda harus terima apapun, ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Jelek di mata kita, karena apa? Karena dialah Ar-Rabbu. Ar-Rabbu bermakna apa? Al-Khalqa ala khalqihi ajma'in khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbiran. Dia yang ciptain, dia yang nguasain, dia yang ngatur, dan dia nentukan. Ini makna Rabb. Ini makna nama Allah Ar-Rabbu yang sering kita senandungkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan penguasanya, pengaturnya dan penentunya semesta alam. Dan sebagaimana yang kita akan angkat pada pertemuan kali ini jamaah sekalian rahimakumullah, yakni judul dari bagian kedua nama Allah Ar-Rabbu ini adalah Sang Pemelihara Alam Semesta. Sang Pemelihara Alam Semesta. Nah, hadirin dan hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lihat apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Tak kala beliau menyatakan bahwa di antara makna nama Allah Ar-Rabbu itu adalah
tarbiyah. Tarbiyah walaupun dalam dunia pendidikan diartikan dengan pendidikan, biasanya fakultas tarbiyah, pendidikan, tapi ketika kita bahas tarbiyah dalam konteks nama-nama Asmaul Husna, nama-nama dan sifat Allah, maka tarbiyah di sini bermakna pemeliharaan, pengawasan, pengaturan dan yang semisalnya. Nah, kata penulis di sini hafizahullah, wa tarbiyatuhu subhana wa rububiyatuhu ta'ala nau'ani. Jadi pemeliharaan Allah itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Rububiyatu ammatun tashmalu kulla makhluqin barran aw fajiran. Allah yang memelihara seluruh makhluknya, baik yang baik ataupun yang gak baik. Allah yang memelihara makhluknya, baik yang soleh ataupun toleh, baik yang bertakwa ataupun fajir, baik yang beriman ataupun gak beriman, mu'minan au kafiran, beriman ataupun kafir, sa'idan au syaqiyan, baik hamba tersebut hamba yang hidupnya bahagia, enak, dan seterusnya. Nah, kemudian kata penulis di sini muhtadiyan au dhallan, dan dialah Allah, makna dari nama Ar-Rabb tersebut, yang memelihara, menjaga hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang dapat hidayah ataupun enggak dapat hidayah. Mereka semua masuk dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di sini betapa kemahabesaran Allah, betapa butuhnya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memelihara orang baik, orang enggak baik, orang beriman, orang enggak beriman, orang yang hidupnya bahagia, orang yang enggak bahagia, orang yang dapat hidayah dan orang yang enggak dapat hidayah. Semuanya berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis pemeliharaan yang pertama. Makna dari nama Allah Ar-Rabbu. Wa hiya tarbiyatuhu lahum ajmain bil khalqi war rizq. Dan dialah yang memelihara hamba-hamba tersebut, makhluk-makhluk tersebut, dalam penciptaan hamba makhluk tadi, dalam penentuan rezekinya, wa tadbiri wal in'ami wal ata'i wal mana', yang dia memberikan rezeki, memberikan nikmat, mau kasih atau enggak kasih. Ya, ini sebagaimana makna pertama atau pertemuan pertama kita dari pemaknaan nama Allah Ar-Rabb, bahwa dia yang nentuin dari episode-episode kehidupan, apakah hidup Anda berjalan dengan baik atau enggak baik. Apalagi yang udah terjadi. Sebagaimana contoh yang saya sampaikan kemarin, tak kala dulu mungkin kita punya orang tua galaknya minta ampun, dikit-dikit main gampar, main kekerasan, dan itu udah terjadi dan lama. Itu bagian dari episode kehidupan Anda yang Allah telah tetapkan bahwa kayak gitu, nggak mungkin berubah, ya. Dan kita harus dituntut untuk senantiasa berbaik sangka dan berhusnuzon kepada Allah. Rupanya nggak tahu dari gamparan orang tua kita dulu, jeweran, pukulan orang tua kita dulu, walaupun ini nggak dibenarkan dalam pendidikan agama kita, agama Islam, tapi rupanya itu yang membuat kita bisa dapat hidayah dan orang tua kita juga bisa sadar. Ya, dan seterusnya dari hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui. Dia yang apa? Wal khafdi war rafa'. Dia yang mengangkat, merendahkan sesuatu dan meninggikan sesuatu. Wal ihya'i wal imamah. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Wat tauliyati wal azal. Dia yang mengangkat juga atau menurunkan sesuatu. Wal qabdi wal basd. Dia yang kadang menggenggam sesuatu dan membentangkan sesuatu. Wa kashfil kurubi wa ighathatil malhufin. Dia yang mengangkat segala macam mara bahaya dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa ijabatil muttarrin, dan mengabulkan doa-doa orang yang sedang darurat ditimpa mara bahaya. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat ke-29, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'n. Dan seluruh penduduk langit dan bumi itu meminta kepadanya, dan dia Allah itu senantiasa dalam kesibukan terhadap hamba-hambanya tersebut. Itu bentuk pemeliharaan, penjagaan, pengaturan Allah yang pertama, yakni secara umum. Bagaimanapun hamba tersebut, pasti dia masuk dalam ayat Rabbul Alamin,
penguasa, pengatur, pencipta alam semesta. Ya, sekufur apapun, semusyrik apapun, mereka tetap berada dalam pengawasan, pengaturan dan pemeliharaan Allah. Pemeliharaan banyak, dikasih kesehatan, dikasih oksigen, dikasih peredaran darah lancar, dikasih rezeki, usaha maju, gitu, dan seterusnya. Dan termasuk juga kata Syekh di sini muhtadiyan al-dhallan, orang yang dikasih hidayah dan yang sesat. Jadi Anda nggak usah terlalu pusing jamaah ketika ngelihat ada saudara, orang tua, teman kantor mungkin masih belum dapat hidayah, belum sadar-sadar, belum mau sholat 5 waktu, ya, aset berlimpah-limpah tapi nggak pernah daftar haji misalnya. Anda nggak usah pusing. Karena kalau Anda pusing berarti Anda belum paham nama Allah Ar-Rabb. Berarti Anda belum memahami dari ayat pertama atau yang kedua dari suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Percuma Anda baca itu kalau Anda masih nggak bisa nyikapin orang dia nggak sadar, dia nggak dapat hidayah. Ada orang yang beriman nggak beriman, ada orang yang bahagia, orang nggak bahagia. Ini semua ketetapan dari Rabbnya semesta alam jemaah. Ya, kalau Anda masih nggak bisa memahami ini semua, berarti belum paham nama Allah Ar-Rabbu. Percuma Anda ngadu-ngadu ya Rabbi, Rabbana atina fid dunya hasanah, nyuruh ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbana, ya Rabbi, Rabbi ghfirli wa liwalidayya, nyeruh Rabb tapi enggak paham Rabb. Saya berulang-ulang Pak Ustadz, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi orang tua saya tetap kasar, orang tua saya marah-marahin saya karena saya nggak ngamalin ini, nggak ngamalin itu, orang tua saya marah-marah tapi saya begini dan begitu. Berarti Anda doa Anda benar, udah minta sama Allah tapi tidak paham dari Rabbi, wahai Rabbku. Ini poin yang banyak blind spotnya kaum muslimin dan kaum muslimat, titik yang nggak kelihatan di situ. Kita udah bagus nih disuruh perintah banyak doa, doa di waktu-waktu mustajab, udah bagus, nggak salah. Tapi kalau doa kita gitu-gitu aja tiap tahun, nggak ada pemanaan dalam, walaupun dalam kata ya Rabbana, Rabbana, ya Rabbi. Ini kelirunya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini kelirunya kita. Seakan-akan kita udah waktu doa di waktu mustajab pakai lafaz dalam Al-Quran dan mengerjakan adab-adab dalam berdoa, wudu, ngadep kiblat, ngangkat tangan, tapi pulang-pulang rupanya orang tua kita masih gamparin kita, kasar sama kita, doain teman dapat hidayah segala macam dan seterusnya. Dari berbagai konteks kalau Anda ketemu ada kalimat nama Allah Ar-Rabbu, kan banyak, apalagi dalam doa-doa. Ya, ini makna pemeliharaan Allah, pengawasan Allah, pengaturan Allah secara umum kepada makhluk-makhluknya, kepada makhluk-makhluknya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari pemaknaan nama Allah Rabb yang kedua adalah wa tarbiyatun khassatun. Ini dia. Kalau yang pertama kita pasti dapat, yang pertama kita pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat. Yang pertama kita pasti dapat. Karena apa? Karena yang beriman gak beriman dapat, yang dapat hidayah gak dapat hidayah dapat. Pokoknya semua makhluk itu pasti dapat pemaknaan dari nama Allah Rabb ini. Yang pertama. Tapi yang kedua, wa tarbiyatun khassatun li awliyaihi haitsu rabbahum wa waffaqahum lil imani bihi wal qiyami bi'ubudiyatihi. Adapun yang kedua jamaah rahimani wa rahimakumullah, yakni pemeliharaan Allah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala secara spesial, secara VVIP, secara khusus. Pemeliharaan, penjagaan Allah secara khusus kepada siapa? Kepada wali-walinya, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala Allah berikan pemeliharaan, penjagaan khusus ini untuk mereka itu bisa kokoh dalam imannya. Allah berikan taufik kepada mereka untuk istiqomah,
untuk konsisten dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka up to date dan upgrade dalam ibadah mereka, tapi dalam arti bukan inovasi. Mereka nggak mau ibadah mereka gitu-gitu aja, karena mereka tahu bahwa ibadahnya para salafus saleh terdahulu tuh nggak main-main. Saya nggak bisa kalau cuma Ramadan tahun lalu tarawih itu 1 rakaat 1 juz, saya harus 2 juz tahun ini. Gitu jamaah, upgrade. Ini upgrade tingkatan ibadah kayak gini, ya. Dan ini sangat dianjurkan oleh para ulama. Sampai kalau Anda bisa sampai pada tahap yang luar biasa sebagaimana para wali-wali Allah terdahulu, itu kalau bisa. Tapi paling enggak upgrade lah. Enggak bisa kita stuck gini-gini aja. Enggak bisa kita stuck gini-gini aja. Karena apa? Karena kalau enggak kita masuk ke poin pertama. Poin kedua adalah pemeliharaan Allah kepada wali-walinya secara khusus, yang mana iman mereka teguh. Iman mereka teguh apapun yang harus mereka hadapin. Karena itu para wali-wali Allah. Ya. Sebagaimana kisah yang luar biasa banyak dari para ulama, di antaranya kisah Ibnu Taimiyah yang pernah keluar dari pengajian beliau. Jadi Ibnu Taimiyah ini baru keluar dari pengajian majelis, kemudian ujuk-ujuk ada orang yang memang ninting beliau, merhatiin gitu, ngeker gitu, ya, namanya Ibnu Bakar As-Sufi. Jadi Ibnu Taimiyah keluar dari majelisnya dengan dikerumuni murid-muridnya, gitu kan, biasalah kayak kita pada hari ini. Sampai-sampai ketika Ibnu Bakar As-Sufi ini datang nyerang langsung mukulin Ibnu Taimiyah. Dipukulin jamaah dengan sekali knock out. Nah, tahu knock out kan? KO. Tumbang Ibnu Taimiyah, dubrak. Tumbang, ya. Daraban syadidan hatta tarahuhu 'alal ard, kecampak tuh beliau ke tanah. Kemudian apa? Tsumma harabu. Ibnu Bakar As-Sufi kabur. Pengecut ini, pengecut kan? Ninju ulama, mungkin tidak tahu apa masalah, karena kan di cerita ini nggak disebutin permasalahannya apa. Tapi menunjukkan akhlaknya para wali-wali Allah luar biasa jemaah. Kemudian murid-muridnya Ibnu Taimiyah, dan pada waktu itu wa ma'ahumun jund, ada tentara juga. Ada tentara juga, bayangin udah tentara yang turunkan, wah kurang ajar nih. Masa ustadznya digebukin, ya, cari ini gitu loh. Wa talabu min Syekhul Islam, dan minta kepada Syekhul Islam an ya'dzina, minta izin. Syekh, kita minta izin nih. Bil intiqam, untuk balas dendam. Ya, untuk balas dendam min Ibnu Bakar, dari Ibnu Bakar As-Sufi tadi. Ya, kemudian jawaban yang luar biasa dari Ibnu Taimiyah jamaah. Ya, kata beliau, kalau sekiranya saya itu memang ada salah sama dia, biarlah dia nunaikan salah saya kepadanya. Kalau emang saya ada salah nih sama dia, nih mukul saya tadi, biarlah nggak apa-apa, dia nunaikan salah saya. Bayangin, ini ulama jamaah. Dia yang dipukul, dia yang bilang aku salah. Kalau saya emang ada salah sama dia, adalah saya biarin dia nunaikan haknya, saya salah sama dia. Subhanallah. Pemanaan dari nama Allah Rabb. Ini udah kepukul. Bisakah Anda flashback lagi narik, misalnya nggak dipukul? Nggak bisa, udah kejadian. Ya, coba kita zaman sekarang, konferensi pers, saya tokoh terkenal dipukul, nggak tahu siapa, nggak terima, saya bakal tuntut, ini pengacara saya 18 orang. Subhanallah. Ya, pemanaan kita kepada nama Allah Rabb luar biasa masih jauhnya. Ketika dapat sesuatu yang nggak mengenakan, masih kadang mungkin pengen balas dendam, ya, dan nggak teguh, iman goyah, iman kita goyang. Jadi pemeliharaan pemanaan nama Allah Rabb yang khusus ini adalah tak kalah para wali-wali Allah, mereka teguh dalam imannya, fokus mereka hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pikiran mereka hanya akhirat, ya. Dan merekalah yang wa ghaddahum bi ma'rifatihi wal inabati ilaih, mereka yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu ma'rifah untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak dianugerahkan ilmu oleh Allah, nggak dianugerahkan Allah pengetahuan untuk mengenal kepada Rabbul Alamin,
kemudian ketika dapat suatu masalah masih goyah iman, ibadah masih goyah, maka kita belum dapat atau memahami dalam tarbiyah secara khusus ini. Dan senantiasa wal inabati ilaih, senantiasa taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin dan hadirat rahimakumullah, ulama dan para salafus saleh terdahulu adalah orang-orang yang senantiasa taubat dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat mereka bukan hanya ketika baru sadar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Taubat mereka bukan sekedar tak kala mereka baru berhijrah, tapi taubat mereka sepanjang seumur hidup. Taubat mereka, ya. Kita aja yang kadang taubat cuman pas ketika emang berubah tuh dari dulu masa kegelapan kemudian kenal hidayah. Padahal sekarang kita ini harus benar-benar banyak bertaubat kepada Allah. Apalagi sekali lagi tadi di awal kita sampaikan, kita udah telat untuk persiapan masuk bulan suci Ramadan. Ya, kita udah telat untuk persiapan masuk bulan suci Ramadan, telatnya banyak. Ya, telatnya banyak. Maka banyak-banyak taubat sama Allah. Banyak-banyak taubat sama Allah. Kalau perlu sepanjang 3 bulan ini tiap malam bangun malam deh. Tiap malam bangun malam, tahajud, minta ampun sama Allah. Agar apa? Agar kita dimudahkan ibadah sama Allah. Kita susah ibadah, susah dengerin nasihat, nggak masuk ke hati, sholat susah khusyuk, zikir nggak bisa nikmat, karena dosa, kemaksiatan, ketidakikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kita susah taubat sama Allah. Jamaah, antum pasti ngelihat orang taubat tuh kayak gimana. Orang taubat tuh pasti ya dia nyesel, dia benar-benar ngarap diampunin, dia maafin, minta kerelaan, keridhaan gitu tuh orang taubat. Ya, tapi kalau kita cuman astagfirullah, nah, ada pemaknaan taubat. Pemaknaan taubat tuh Anda kalau bisa baca istighfar sekali Anda nangis, itu subhanallah. Astaghfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Rabb yang Maha Agung. Anda nyesal gitu loh. Anda nyesal. Ini baru yang luar biasa dan tobat yang diharapkan sebagaimana para wali-wali Allah. Yang mana kemudian kata Syekh di sini, wa akhrajahum minaz zulumati ilan nur. Karena orang-orang yang dapat pengawasan Allah secara khusus ini mereka yang tak kala Allah keluarkan mereka dari jalan kegelapan menuju kepada jalan cahaya. Ini hidayah dari Allah. Ya, ini hidayah dari Allah. Wa yassarahum lil yusra. Kemudian Allah berikan kemudahan kepada mereka dan wajannabahumul usra, dan Allah jauhkan mereka dari kesusahan-kesusahan. Ya Allah jamaah, ada sebuah nasihat dari salah seorang ustadz kita di Jawa sana, tak kalah melihat kejadian yang ada di daerah Indonesia Tengah, Indonesia Timur sana, dan kita semua tahu ya terjadi pembakaran masjid dan seterusnya. Ada sebuah nasihat yang dalam dari salah seorang guru kita di Jawa sana, tak kalah mereka menyatakan, antum yang dimudahkan oleh Allah majelis, masjid antum nggak dibakar, nggak ada orang yang nyerang antum, dimudahkan antum sama Allah, kajian-kajian, terus antum nggak datang, nggak hadir, subhanallah. Apa antum mau dapat musibah kayak gitu dulu, ujian kayak gitu dulu baru mau semangat, gitu kan? Ini kita rasanya benar-benar jauh dari poin kedua ini, pengawasan pemeliharaan Allah secara khusus bagi wali-wali Allah, orang-orang terpilih. Karena mereka senantiasa dimudahkan dalam kebaikan untuk berjalan di atas kebaikan dan dijauhkan dari kesusahan-kesusahan dalam kebaikan tersebut. Wa yassarahum likulli khair wa hafizahum min kulli syarr. Mereka dimudahkan untuk beramal soleh, berbuat kebaikan, dan Allah lindungi mereka dari segala macam kejelekan-kejelekan. Walihadza kanat adiyatu ulil albab wal asfiya alwarida fil Quran bismir rabb. Maka daripada itu kata Syekh di sini, doa-doa orang-orang yang memiliki akal sehat, memiliki kesucian hati yang tersebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, mereka senantiasa memulai doa mereka dengan nama Ar-Rabbu. Jadi sekali lagi, tak kala bapak atau ibu, ikhwan ataupun akhwat berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang ma'ruf,
Rabbana atina fid dunya hasanah. Di sana Anda bukan hanya minta, wahai Rabb kami, Rabbana atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia kami ini, hasanah, kebaikan. Jadi doa ini bukan cuma Anda minta kebaikan dunia saja, bukan jamaah. Tapi di sana Anda diajarkan Rabbana. Rabbana saja itu maknanya dalam. Artinya apa? Tak kala Anda udah mulai doa tersebut dengan Rabbana, wahai Rabb kami, di sana Anda lanjutkan dengan atina, berikan kepada kami, fid dunya hasanah, di dunia dengan kebaikan. Kemudian Allah nggak berikan kebaikan dunia bagi Anda, duit habis terus, baru di PHK, kerja capek, pergi pagi pulang pagi, dapatnya gitu-gitu aja misalnya gitu. Terus Anda kesel, Anda berat hati, Anda lupa yang Anda lantun-lantunkan tadi, ya Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Lupa itu semua, nol jadinya, kosong jadinya jamaah. Padahal udah laksanain tuh. Ya. Ini doa-doanya orang yang berakal, kata Syekh di sini. Ad'iyatu ulil albab. Mereka mikir, karena mereka tahu Rabbana hablana min azwajina, wahai Rabb kami, anugerahkanlah, berikanlah kepada kami istri-istri kami, walaupun dia mungkin masih jomblo, belum nikah misalnya, ataupun kalau udah ada yang nikah, kemudian mungkin mohon maaf mungkin belum dapat keturunan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, kata dia kan gitu, dan keturunan kami, tapi belum ada keturunannya. Terus sudah 10 tahun nikah, 20 tahun nikah, tapi dia tahu poinnya itu bukan di hablana wa azwajina wa dzurriyyatina, tapi poinnya yang paling besar tuh ketika dia menyatakan Rabbana. Pendek aja jamaah, nggak panjang-panjang, tapi maknanya dalam maknanya, dan ini yang banyak orang nggak sadar. Kenapa kata Syekh di sini ini adalah doanya orang-orang yang cerdas, ulul albab, dan doanya orang-orang yang al-asfiya, hatinya bersih. Hati yang bersih itu tak kalah Allah nggak kasih mereka nggak masalah. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, aku tuh nggak pernah khawatir doaku tuh mau diijabah atau nggak diijabah sama Allah. Yang aku khawatirkan adalah tak kalau aku lemah meminta kepada Allah. Lemah nih nadain tangan kemudian ngemis-ngemis, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbana, ya hablana, ya Rabbi. Ini Umar khawatirnya itu kalau lemah semangat, lemah syahwat untuk menadahkan tangan ngemis-ngemis minta ya Rabbana, Rabbi ghfirli. Itu yang dikhawatirkan Umar bin Khattab jamaah. Bukan poin selanjutnya, yaitu pengijabahan dari doa. Tapi kita tuh sering fokusnya kepada objek yang di ujung ini tadi, yaitu fid dunya hasanah, azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu fokusnya kita tuh di situ. Tapi banyak dan jarang disampaikan, tak kala mereka harus fokus, tak kala dia mulai doa mereka dengan nama yang mulia ini, Ar-Rabb, Rabbana, Rabbi firli. Kan ini juga Anda baca ketika sholat jamaah, bukan Anda baca ketika lagi berdiri alhamdulillahi rabbil alamin, bukan itu doa. Kan pas ruku apa bacanya? Ruku enggak nih sholat? Apa bacaan pas ruku? Subhana Rabbi, ada lagi Maha Suci Robku, ruku nih, nundukin kepala, itidal lagi sami Allahu liman hamida, apa bacaannya? Ada lagi Rabbana, Rabb kami, lakal hamd, bagimu pujian ya Allah. Anda disuruh nyanjung terus tuh Ar-Rabb, 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 berulang-ulang. Tapi ketika Anda nyebutin ini nggak ada rasa di hati, wah banyak dosa kita. Kita nyebutkan Rabbana, Rabbi firli atau Rabbi, nggak ada rasa di hati, banyak dosa kita jemaah. Selesai urusannya. Kalau enggak emang banyak dosa, emang enggak paham nih foto faktornya nih, itu gitu loh. Ini yang harus kita koreksi, muhasabah diri kita bersama, saya pribadi juga dan jamaah sekalian, untuk kita merubah diri kita dan persiapan kita. Karena nanti bulan Ramadan ini kata para ulama bulannya doa, ya, bulannya doa.
Maka kalau doa nggak dihayati, kata Nabi SAW, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahilin ghafilin lahilin kama qala. Allah nggak mengijabah doa dari hati yang lalai, hati yang nggak fokus, hati nggak serius. Mungkin Anda udah upgrade sampai tahu arti doa itu. Saya tahu Ustaz arti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Tahu artinya. Tapi penghayatan Anda ketika Anda melantunkan Rabbana mana? Kalau nggak ada, berarti doa Anda masih begitu-begitu aja. Jadi jamaah hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berakal, ulul albab, kata Syekh di sini. Ulul albab wal asfiya, orang-orang yang hatinya suci, bersih, gitu loh. Karena kalau hati tidak penuh dengan nuktah-nuktah dosa, itu berat, susah untuk fokus serius. Ya, mereka senantiasa berdoa sebagaimana doa dalam Al-Quran yang dimulai dengan ar-rabb bismir rabbi istihdaran lihadhil matlab, dalam rangka mengamalkan makna nama ar-rabb tadi. Jadi ketika, ingat sekali lagi saya tekankan, ketika berdoa dengan dimulai dengan Rabb atau ada kata nama Allah Ar-Rabb di situ, itu bukan hal sepele loh jamaah. Itu hal besar dan berulang-ulang dan ulang. Dan kita lihat di awal ketika Syekh menyampaikan bahwa dalam Al-Qur'an takarrara wa wuruduhu fil Qur'anil Karim fi maqamatin adidatin wa siyaqatin mutanawwi'atin tazidu ala 500 marrah. Dalam Al-Quran saja 500 kali kurang lebih diulang-ulang nama Rabb tersebut. Menunjukkan bukan nama yang biasa, nama yang tidak bisa dipandang sepele. Ya jamaah rahimakumullah. Wa talaban minhum wa lihadhil tarbiyal khassah. Karena dalam pemanaan doa dengan dimulai dengan kata Rabb tersebut, di situ Anda sedang memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tarbiyah, pemeliharaan secara khusus. Ya Allah, tolong jadikan kami dipeliharani khusus ya Allah, dipelihara dalam istiqomah dalam iman. Ya Allah, peliharalah kami dalam istiqomah dalam ibadah. Ya Allah, peliharalah kami itu dalam bisa bima'rifatih, kenal terus samamu ya Allah, dekat terus samamu ya Allah, wal inabah ilai, dan juga senantiasa tobat sama Engkau ya Allah. Itu jamaah, ini maknanya dalam. Walaupun doa Anda itu ketika Rabbana atina fid dunya hasanah sama Rabbana hab lana min azwajina, benar ada objek yang diminta. Tapi tak kala Anda memulai doa tersebut dengan Rabbana atau Rabbi, kata Syekh di sini, Anda sedang meminta kepada Allah wa talaban minhum lihadhihi tarbiyah khassah. Anda sedang meminta kepada Allah pemeliharaan secara khusus. Ya Allah, tolong masukkan saya dalam golongan yang kedua, golongan yang Engkau pelihara secara khusus. Karena kalau engkau berbicara tentang masalah dapat hidayah, saya dapat hidayah ya Allah, alhamdulillah. Karena kita ingat hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan kasih dia datang ke majelis ilmu, duduk di majelis-majelis zikir, duduk di antara taman-taman surga. Duduknya ngapa? Bukan cuma tidur doang. Duduknya mereka tuh untuk bima'rifatihi, berusaha kenal kepada Allah, kenal kepada ajaran agama Allah, gitu jamaah. Jadi Anda datang tuh bukan cuma untuk datang-datang doang. Datang tuh paling enggak ngangkat kebodohan kita, kata Imam Ahmad, ngangkat betapa kealpaan kita dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, apalagi khususan kita belajar kitab fikih Asmaul Husna. Kita belajar bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dari bertahun-tahun hidup kita nggak kenal sama Allah. Walaupun dari lahir kita, dari orang tua kita yang muslim dan muslimah, sampai-sampai mungkin kita lahir udah diazankan dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya. Udah didengarin tuh, dikasih nama kita dengan nama yang identik dengan Islam dan seterusnya. Tapi sepanjang tahun kita balik, kita remaja, kita muda, nggak pernah kenal kepada siapa itu Allah, Al-Ilah, Ar-Rabb. 3 aja nih jamaah. Ini tugas besar kita nih. Sebenarnya sampai PR kita kelak masuk Ramadan, bisa nggak aplikasikan 3 nih nama, sebelum lagi kalau kita tambah lagi nama-nama selanjutnya, sampai datang Ramadan kita beri kajian,
Anda pakai tuh nama, Anda gunakan tuh nama, maknai hayati. Ya, jadi ketika memohon dengan Rob atau Robbi, itu maknanya luar biasa. Maknanya kita mohon kepada Allah agar Allah masukkan kita dalam golongan wali-walinya. Bukan golongan antara cuman orang baik sama orang buruk, orang beriman, orang gak beriman, orang bahagia sama orang sengsara. Enggak, itu umum, semua dapat. Semua dapat itu. Tapi kita berharap masuk ke golongan yang kedua ini, tarbiyatun khassatun li auliyaihi. Ya, orang-orang yang dapat pengawasan, pemeliharaan dari nama Allah Ar-Rabb ini secara khusus. Khusus apa? Iman mereka bisa istiqomah, ibadah mereka bisa istiqomah, pengenalan mereka kepada Allah tetap istiqomah, dan taubat mereka juga istiqomah. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kata Syekh di sini, fatajidu matalibahum kullaha min hadhihi an-naw'i, maka engkau akan dapati segala macam permohonan mereka tersebut itu senantiasa berputar ada dalam konteks demikian, doa-doa tadi. Wastihdharu hadzal ma'na inda su'ali nafi'un jiddan lil 'abdi, maka menghadirkan pemahaman seperti ini dalam doa-doa tersebut itu akan bermanfaat sekali bagi seorang hamba. Jadi tak kalah mengucapkan Rabbana, Rabbi, itu kalau dipahami benar-benar itu sangat bermanfaat kata Syekh. Sangat bermanfaat ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, maka daripada itu buah efek positif dari tak kalah seorang bisa masuk ke golongan yang kedua, dia pahami makna Rabb itu bukan hanya sekedar nama atau ya penguasa, tapi dia pahami sedalam-dalamnya. Ya, walaupun tak kala Allah tetapkan kehidupan dalam episode kehidupannya jelek, buruk, betapa kelamnya mungkin masa lalunya. Mungkin pernah mabuk-mabukan, main perempuan, main judi, main riba, segala macam. Ya semua kita mungkin pernah melakukannya. Sebagaimana kita ingat hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap dari bani Adam itu banyak buat salah. Banyak buat salah, buat dosa. Ya Allah jamaah, kita gak salah ngomong dosa minum, dosa main perempuan, dosa riba, dosa judi. Dosa gak kenal sama Allah dari kita jadi muslim dahulu sampai sekarang udah luar biasa besarnya. Kita gak kenal kepada pencipta kita yang ngurusin kita, yang buat kita tuh Pak. Kalau Bapak dulu SMA-nya mungkin SMA favorit gitu ya. Mungkin Bapak dulu SMA-nya, Bapak kuliahnya kuliah universitas ternama atau kampus yang top, orang pada ngarep masuk sana. Bagian dari hidup Bapak masing-masing jamaah sekalian itu kan udah tetapkan Allah. Terus Anda di masa itu nggak kenal sama Allah, sekarang baru kenal, nyesel nggak? Ya nyesel jamaah. Kadang sebagian orang ikhwat ataupun akhwat bilang, ya Allah Pak Ustadz, saya baru kenal hidayah ini umur sekian, rasanya dulu tuh kelam banget, sekarang ini baru kenal, baru sadar. Ya begitu memang jamaah. Dan diantara salah besarnya kita, tapi kita nggak boleh nyalain Allah juga, karena ini bagian ketetapan Allah bahwa kita sekarang baru sadar. Bertahun-tahun dulu Allah kasih kita nikmat, hidup bisa oke, lancar, punya pasangan, punya keturunan, fine kayaknya hidup. SMA mungkin ternama, SMP ternama, orang tua mungkin konglomerat juga ternama, ningrat, pokoknya fine. Kejalannya hidup Allah bukakan hidayah kepada kita. Dan gak semua Allah kasih jamaah. Ini lagi lebih hal yang lebih menggetarkan hati kita apa? Gak semua orang Allah kasih. Gak semua orang Allah kasih. Hadisnya kan jelas, man yuridillah, siapa yang Allah kehendaki. Dan gak sadarkah kita ketika kita bisa duduk belajar di sini, berusaha mengenal Allah, mengenal nama Allah Ar-Rabb, berarti kita di antara sekian banyak makhluk Allah yang Allah kehendaki untuk dapat kebaikan. Dan kebaikan ini kalau enggak kita jaga, lepas ya mah. Lepas. Dan lepasnya ini, dan kita kan udah bahas kemarin di Al-Isra bagaimana Abdurrahman bin Muljam ketika menjadi pengeksekutor Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, seorang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa. Tapi su'ul khatimah jamaah. Su'ul khatimah. Kenapa? Karena nggak jaga.
dapat isu khawarij dalam pemikirannya, oh ya benar, Ali nggak berhukum dengan hukum Allah, bunuh. Allahu Akbar. Terus kita baru kenal Allah, Al-Ilah sama Ar-Rabb di sini, nggak kita jaga, nggak kita murojaah, nggak kita hafalkan, nggak kita tanamkan dalam diri kita. Ya Allah jamaah, Ramadan lepas. Anda nggak paham ketika berdoa Rabbana hablana, Rabbana atina, nggak paham. Jadi jangan remehkan. Ini pelajaran tauhid juga jamaah. Tauhid asma was sifat. Makanya di poin selanjutnya insyaallah taala akan kita bahas, semoga Allah mudahkan kita dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Maka di sana Syekh akan menyampaikan tentang bahwasanya ketika orang memaknai nama Allah Ar-Rabb ini, itu akan membuat potensi dia ikhlas kepada Allah besar. Kita nih yang banyak nggak ikhlas, banyak riya, banyak sum'ah, banyak ujub, banyak pengen disanjung, banyak pengen di macam-macam. Padahal kita tahu penyakit nggak ikhlas karena Allah ini besar masalahnya. Syirik asghar kata Nabi. Perkara yang ditakuti oleh Nabi menimpa umatnya. Kita mungkin dapat hidayah hijrah, tapi ketika ibadah berbuat amal soleh nggak ikhlas, wah berat jamaah. Dan nggak ikhlas itu pun kata para ulama kadang amalan-amalan yang dipakai indikatornya besar. Pulang umroh, pulang haji, cerita ke teman kantor, cerita nggak masalah sebenarnya. Cuman ketika di sana ada rasa bangga, ujub, ya bapak haji tahun berapa pak? Maksud tahun sekian, begini. Dia lebih membanggakan dari ibadahnya tersebut, maka hati-hati. Ini bisa merusak dari keikhlasan, dan ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Di antara buah atau makna pemaknaan dari nama Allah Ar-Rabb, yakni ketika bisa menjadikan seorang hamba tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kesalahan, kekeliruan, maka itu dari kelemahan ilmu saya, dari lisan saya yang penuh kesalahan dan kehilafan, dan saya mohon maaf pada jemaah sekalian, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita yang Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat hambanya. Demikian kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.